Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat datang kembali di kajian Islami bersama Gen Hijrah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas eksklusivisme agama bersama Ustadz Aris Iskandar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat. Hari ini ditemenin sama rekan saya, Ustadz. Oh iya. Beben? Ya. Alhamdulillah, Beben. Jadi pembahasan kali ini itu akan membahas mengenai eksklusivisme agama, di mana kan sebelumnya mengingat kembali sebelumnya di video sebelumnya, Ica itu sempat bertanya kalau misalkan Islam itu memandang pandangan apa gitu, apakah eksklusivisme, inklusivisme atau yang lain sebagainya. Lalu Ustaz menjawab eksklusivisme, makanya dari sekarang itu akan membahas mengenai tentang eksklusivisme agama. Jadi kan eksklusivisme ini berasal dari kata eksklusif gitu, Ustaz. Nah, dari kata eksklusifnya sendiri gitu dalam konteks agama itu seperti apa, Ustaz? Ya, eksklusivisme agama ya. Sebelumnya kan membahas pluralisme. Ya. Pluralisme itu menganggap bahwa semua agama itu sama-sama benar. Nah, makanya ketika berbicara pluralisme, waktu itu hemat saya, itu bukan ajaran atau pandangan Islam. Ya. Islam itu memandang bahwa agama di luar Islam itu harus salah, harus sesat. Dan berarti Islam tidak menganut pluralisme. Ya. Tapi bukan dalam arti Islam tidak menganut toleransi. Sebagaimana sudah diterangkan waktu itu bahwa Islam itu agama yang menganut toleransi. Islam itu mampu untuk hidup berdampingan kaum muslimin itu dengan pemeluk agama-agama yang lain, kan gitu. Tentang hal keadilannya dijaga, dipelihara, tidak saling mengganggu, saling harga menghargai. Nah, dalam konteks itu, dalam konteks bahwa Islam itu tidak menganut pluralisme, tapi Islam itu toleransi, maka di situ disebut dengan eksklusivisme agama ya. Islam berpandang eksklusif dalam arti tidak pluralis, tapi tetap menjaga toleransi. Tapi kalau berbicara secara tegas, agama yang benar mana? Ya satu-satunya agama yang benar itu Islam. Gitu. Kalau misalkan memang Islam itu menganut pandangan eksklusivisme, apakah ada ayat di Al-Quran yang menjelaskan tentang eksklusivitas Islam? Iya, tentang eksklusivisme Islam dalam arti tidak pluralis, tapi Islam itu tidak pluralis, tapi dia toleran. Ya. Itu di Quran surah Al-Kafirun misalnya. Sudah kita hafal di ayat-ayat yang terakhir, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, lakum dinukum waliyadin. Itu sebagai suatu toleransi dalam Islam. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Dalam agama itu kan ada 3 hal yang mesti ada, yang harus diperhatikan. Satu, ada ma'bud. Ma'bud itu yang disembah Tuhannya. Yang kedua ada matbu. Matbu itu yang dijadikan, yang diikuti, yang dijadikan uswah, dijadikan contoh. Yang dimaksud dalam Islam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga ada muto. Muto itu yang ditaatinya berupa aturan. Yang dalam Islam aturannya itu berdasarkan Quran dan Sunnah. Jadi maksud lakum dinukum waliyadin. Kalian kan punya Tuhan. Kami juga punya Tuhan. Masing-masing aja silahkan. Kalian kan punya yang dikultuskan. Sosok manusia misalnya, yang dianggap sebagai yang diidolakan, yang dijadikan contoh, dijadikan uswah. Kami juga punya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian kan punya itu kitab suci. Ya silahkan, kami juga punya kitab suci. Itu makna lakum dinukum waliyadin. Toleransi ada dalam Islam. Tapi bukan berarti dengan lakum dinukum waliyadin itu Islam menganggap semua agama itu jadi benar. Tuhanmu silahkan sembah, Tuhanku beda lagi dengan Tuhan kalian, kan gitu ya. Berarti kita sama-sama benar gitu. Tetap saja yang benar itu adalah kami. Gitu ya. Di Qur'annya diungkap misalnya di Al-Maidah ayat yang ketiga itu. Waraditu lakumul Islam. Itu
waraditu lakumul Islam madina, dan aku ridho Islam sebagai agama. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam dina. Aku ridho Islam sebagai agama gitu. Jadi hanya Islam saja yang Allah ridhoi sebagai agama, yang lainnya tidak. Tapi eksistensi agama lain diakui. Kenapa? Sebagai objek dakwah. Hanya dakwah itu nanti ada dakwah intern di kalangan kita sendiri, yang didakwahinya, objek dakwahnya adalah kaum muslimin sendiri. Tapi ada juga nanti dakwah yang jadi objek dakwahnya itu adalah di luar orang Islam, orang kafir. Nah itu. Jadi eksistensi agama lain memang oleh Islam diakui adanya. Tapi bukan diakui kebenarannya. Kenapa begitu? Sebagai objek dakwah kita. Kayak di Quran disebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idhah hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah mereka, kan gitu. Seru mereka dengan dakwah, caranya adalah dengan ini, dengan ini. Jadi diajarkan untuk mendakwahi mereka. Gitu ya. Jadi saya tegaskan sekali lagi bahwa eksistensi agama lain oleh Islam diakui. Tapi tentang kebenarannya tidak. Kalau ada yang bertanya, kok kenapa begitu? Sebagai objek dakwah. Kalau misalkan eksklusivisme itu apakah ada dampak positif dan negatifnya? Ya mungkin tentu saja ada dampak positif negatifnya. Dampak positifnya memang kita harus yakin, harus pede bahwa agama yang paling benar itu Islam. Di luar Islam itu salah. Itu kan menguatkan keyakinan Islamiah seseorang. Kalau keluar dari Islam ya berarti dia salah. Mau kemana kan gitu. Keluarnya saya sudah salah. Semakin kuat di sana. Dampak negatifnya mungkin nanti dari orang-orang luar Islam, atau mungkin dari Islam sendiri yang tidak mengerti, yang menganggap bahwa mungkin waduh ini satu kesombongan misalnya ya, satu menganggap bahwasanya benar itu milik sendiri, surga milik sendiri, sementara agama yang lain disalahkan. Nah mungkin nanti tuduhan-tuduhan seperti itu ditujukan kepada Islam sebagai sebuah agama. Kalau itu mau dipandang negatif ya berarti itu ada. Gitu ya, posisi positif negatif kan sok aya wae sebagai resiko ya dalam kehidupan kan begitu. Tapi apakah sikap eksklusif ini bisa menyebabkan adanya konflik atau misalkan ada intoleransi terhadap penganut agama lain? Ya makanya harus ditegaskan dulu bahwa eksklusivisme agama itu dalam arti Islam tidak pluralis. Tapi bukan berarti Islam tidak toleran. Gitu ya. Dan juga jangan terlalu jangan keterlaluan dalam eksklusif itu nanti jadi apa tadi Ben istilahnya teh jadi fasis. Tidak. Karena Islam juga membuka dialog-dialog dengan agama-agama lain. Rasul SAW dialog dengan orang Yahudi, dialog dengan para pendeta Najran dari Kristen. Dialog tetap ada. Jadi tanpa menafikan dialog, diantepkeun, dibiarkan, pokoknya kalian bisa atau enggak. Maka tadi disebut mereka sebagai lahan dakwah. Dialog merupakan konsekuensi logis dari menjadikan mereka sebagai objek dakwah. Gitu. Oke, selanjutnya Ustaz. Iya. Apakah mental eksklusivisme ini secara tidak disadari bisa berdampak membuat karakter orang muslim menjadi anti kritik? Oh, anti kritik ya. Ya. Anti kritik karena eksklusif tadi. Ya itu bisa jadi begitu. Kalau anti kritik bisa jadi begitu dan itu bisa jadi positif. Karena nanti itu mampu menghalau atau mengkanter berbagai isme-isme yang akan menyesatkan kaum muslimin. Nah, makanya dengan eksklusivisme maka orang tersebut terjaga dengan hal itu. Nah, itu sebagai positifnya. Tapi negatifnya bisa juga nanti karena dia anti kritik, maka dia merasa benar sendiri misalnya. Nah, itu ya. Bisa jadi benar sendiri. Dalam arti benar sendiri ini menganggap salah golongan-golongan yang lain, meskipun itu muslim juga. Nah, itu permasalahannya. Tapi kalau itu memang kafir ya memang harus begitu. Ya, jadi ada sisi positif negatifnya lah. Tapi mungkin dalam konteks hari ini sisi positifnya bagus saya kira. Cukup kuat ya, karena isme-isme yang akan nanti menjerumuskan atau menyesatkan kaum muslimin akan terkantar dengan sendirinya dengan paham eksklusivisme Islam itu. Ya, tapi tetap saja lah intinya mah harus meneruskan kajian supaya jelas. Oke, baik Pak Ustadz, sebelum dilanjut kan tadi sempat dibahas nih. Beben. Ciri-ciri agama itu kan satu ada yang disembah, yang kedua ada yang dicontoh, yang ketiga itu ada aturan yang berlaku. Nah,
di agama lain pun kan ada tuh 3 hal ini tuh. Hmm. Nah, yang dimaksud dengan salahnya tuh di mana maksudnya? Apakah karena perbedaan dari yang disembahnya atau apakah perbedaan dari siapa yang dicontoh atau dianutnya, dan yang ketiga perbedaan dari aturan. Nah, itu. Jadi maksudnya agar lebih tahu bahwasanya salahnya tuh yang di luar Islam tuh di mana gitu. Oh, semua. Semua. Iya, karena kan yang dimaksud ma'bud yang disembah dan yang dimaksud matmu yang dijadikan uswah itu kan nanti menjadi, kalau disingkatkan dipadatkan itu maknanya di Islam itu la ilaha illallah, itu berbicara ma'bud yang disembahnya. Sedangkan Muhammadun Rasulullah itu berbicara matbu yang dijadikan uswahnya. Kan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, jadikan uswah. Jadi ma'bud yang disembah dan matbu yang diikuti yang dijadikan uswah itu kalau dipadatkan menjadi syahadatain begitu. Nah, sedangkan yang muto aturan-aturannya disebut aturan syariat. Aturan syariat yakni kalamullah dan juga sabda Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Makanya muto itu yang ditaati itu maksudnya adalah aturan, yakni berdasarkan Quran dan Sunnah. Nah, di luar Islam kan semuanya menyimpang dari ketiga hal itu. Gitu ya. Makanya penyimpangan dari ketiga hal tadi semua, dari penyimpangan dari ma'bud, dari matbu, dari muto, itu disebutnya togut. Togut. Nah, gitu. Itu kalau nggak salah di Quran surah ke-16 itu apa ya? An-Nahl ayat 36. Walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut toguta gitu. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul, yang rasul ini semuanya itu menyerukan la ilaha illallah. Beribadahlah kalian semua kepada Allah dan jauhilah togut. Nah, jadi togut itu penyimpangan dari ketiga hal tadi. Apakah golongan penganut eksklusivisme ini selalu merasa kelompoknya paling benar? Ya, kalau eksklusivisme dalam arti agama tadi, agama-agama, ya tentu harus merasa paling benar. Harus berarti ya. Iya, bukan hanya Islam saya kira, tapi agama Kristen juga eksklusivisme seharusnya begitu. Mereka menganggap agama mereka paling benar. Toh kalau memang tidak benar, keluar aja dari situ. Masuk agama kami kan sama-sama benar. Tapi kan tidak mau. Justru mereka pun melancarkan dakwah. Untuk apa dakwah? Kalau yang didakwahi mereka yakini benar juga. Tapi begitu ya. Hal itu Pak Ustadz, apakah itu bisa disebut juga sebagai sindrom ego, angkuh atau tinggi hati? Angkuh atau tinggi hati itu satu keyakinan itu. Satu keyakinan. Angkuh, tinggi hati, sombong itu maknanya batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan menganggap enteng orang lain, menganggap sepele orang lain, itu namanya sombong. Jadi kalau dia menerima kebenaran dia nggak sombong. Nah kan seluruhnya merasa benar itu bukan berarti sombong kalau begitu. Justru sombong itu menolak kebenaran, bukan meyakini ini adalah benar dan yang lain salah, itu bukan sombong. Benarkah sebagai seorang muslim tidak diperlukan untuk mempelajari filsafat-filsafat yang bersumber dari barat? Dulu itu dalam sejarah Islam, terutama di Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, itu buku-buku di berbahasa Yunani, Persia itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Termasuk buku-buku filsafat, termasuk buku-buku sains waktu itu. Jadi itu tidak menjadi permasalahan. Berarti boleh. Iya, dalam hal itu boleh. Boleh saja atau dianjurkan, maksudnya diharuskan kalau bisa. Diharuskan. Maksudnya untuk mempelajari filsafat ini. Oh, kalau untuk ilmu-ilmu agama itu wajibnya kan wajib ain. Wajib per individunya. Tapi kalau untuk ilmu-ilmu yang umum kan gitu, itu masuknya fardu kifayah. Harus ada kaum muslimin yang mempelajari di bidang itu sampai ahli. Harus berarti ya. Iya, tapi tidak harus semua. Itu ya. Jadi ada yang mempelajari astronominya, ada yang mempelajari medisnya, kedokterannya, ada yang ahli fisikanya, ahli psikologinya, sosiologinya, itu harus dipelajari oleh kaum muslimin. Berarti kan intinya sebagai seorang muslim tuh boleh gitu untuk mempelajari ilmu filsafat. Iya, bahkan harus untuk sebagian orang. Karena ilmu itu kan hakikatnya semua dari Allah. Semua dari Allah. Hanya kita yang harus nanti tolabnya, mencarinya. Di Al-Alaq itu disebutkan apa tuh? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana
malam ya'lam. Jadi Allah yang memberikan ilmu kepada manusia dengan perantaraan qalam, dan Allah memberikan ilmu pada manusia itu sesuatu yang manusia asalnya nggak tahu. Jadi ilmu itu dari Allah, dan kita yang harus tolabnya, menuntutnya, mencarinya. Tidak setiap yang menuntut ilmu dapat ilmu kan? Nah itu menunjukkan Allah nanti yang berkuasa menentukan siapa orang yang dapat ilmu, siapa yang memang tidak. Apa-apa itu hak prerogatif Allah. Tapi yang jadi kewajiban kita tolabul ilminya, menuntut ilmunya. Ya, ilmu apapun itu yang positif ya tentu. Berarti kalau dalam menganut paham eksklusif ini berarti Islam itu mempunyai pemikiran yang tertutup. Jadi maksudnya kurang open minded gitu atau enggak juga? Oh tidak, tadi saya terangkan bahwa di beberapa riwayat yang sahih termasuk di Bukhari, Rasul SAW bahkan dijadikan sabab nuzul di Quran. Itu mereka Rasul dan para sahabat, terutama Rasul SAW ya, ini berdialog dengan orang-orang Kristen di Najran. Sampai terjadi mubahalah itu diabadikan dalam Quran. Mubahalah itu adalah masing-masing berdoa. Lalu nanti yang memang benar selamat, yang salah itu mendapatkan azab. Tapi ternyata utusan Kristen, profesor-profesor Kristen waktu itu dari Najran tidak mau menerima itu. Bahkan kepada Rasulullah menginginkan agar diutuslah satu utusan atau beberapa utusan untuk menjadi hakim di antara mereka. Begitupun Rasulullah SAW pernah dialog dengan orang-orang Yahudi, dengan rahib-rahibnya, ulama-ulama. Jadi tidak menutup diri, open minded, berdialog sampai terjadi tanya jawab. Rasulullah SAW pernah ditanya, kalau memang kamu betul seorang nabi, maka terangkan kepada kami sebagaimana yang diungkap dalam Taurat kami, apa yang diharamkan oleh Israel bagi dirinya. Rasul SAW jawab, daging unta dan susu unta. Lalu bagaimana itu yang namanya mani laki-laki bertemu dengan opum perempuan, lalu anaknya menjadi laki-laki atau menjadi perempuan, Nabi terangkan. Itu dialog dengan Yahudi tentang syariat dan juga tentang akidah Islamiyah. Lalu kemudian Rasul SAW juga pernah ditanya bagaimana seorang nabi yang umi itu tidur, Nabi terangkan. Lalu siapakah walinya di kalangan malaikat, Nabi jawab. Nah, ketika menjawab yang terakhir, wali di kalangan malaikat yang menurunkan wahyu kepada semua rasul-rasul itu, Nabi kan menjawabnya malak Jibril. Lalu kata mereka, kalau itu masalah. Kalau bukan malak Jibril maka kami terima. Kan gitulah ya. Kalau diskusinya dialog dengan Kristen dengan dialog dengan Yahudi berbeda. Yahudi itu bengalnya luar biasa. Kalau Kristen itu memang ada beberapa, bahkan mungkin banyak yang masuk Islam. Kalau Yahudi itu sedikit di zaman Nabi. Hasil dialog itu. Jadi open minded tetap sama. Eksklusivisme itu menyatakan bahwa kita satu-satunya yang benar. Tapi tanpa menafikan eksistensi agama lain. Gitu. Toleransi tetap berjalan sebagai lahan dakwah atau objek dakwah. Makanya dialog konsekuensi logis dari dakwah itu. Berarti intinya sebagai seorang muslim tuh tetap harus memperluas wawasan gitu ya. Oh iya, itu harus terus memperluas wawasan dalam rangka untuk berdakwah. Gitu. Oke, Ustaz. Apakah di Islam itu kebenarannya bersifat statis atau dinamis? Di Islam itu statis atau dinamis kebenarannya ya. Iya. Tentu kalau berbicara kebenaran dalam arti wahyu, ya, kebenaran dalam arti wahyu itu nanti dia merupakan sesuatu yang mutlak benarnya. Tapi kalau berbicara tentang bab muamalah, ini kalau bab syariah, akidah itu ya berdasarkan wahyu itu harus mutlak seperti itu. Statis lah ya tidak kemana-mana itu. Tapi kalau berbicara tentang bab muamalah nanti, nah itu bisa dinamis, itu bisa tergantung sebab-sebabnya, ada ilat-ilatnya. Maka nanti ada yang disebut dengan ijtihad, itu rata-rata adanya dalam hal di muamalah. Begitu ya, dan itu agak rumit di situ. Maka itu nanti dinamis, tergantung ada sebabnya atau tidak. Di satu sisi ada sebabnya maka ada hukum, misalnya haram. Tapi di waktu yang lain atau di tempat yang lain sebabnya tidak ada, maka tidak ada hukum, maka jadi tidak haram. Itu kedinamisannya. Terus gimana nih Ustaz dengan statement bahwa kebenaran hanya milik Allah? Apakah artinya argumen dari setiap manusia yang menganut agama apapun itu tidak selalu benar? Kebenaran itu milik Allah. Siapa yang tidak sepakat itu? Kita semua pasti sepakat ya. Disebutkan kalau beres baca Quran ya, kalam Allah,
biasanya kita menyatakan pernyataan, ada dengan shadaqallahul adzim, maha benar Allah gitu ya, yang maha agung, maksudnya dengan segala firman-Nya. Ada juga yang setelah beres baca Quran itu berikrar sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, itu ya, itu ikrar-ikrarnya. Di dalam beberapa hadis banyak ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam misal bertanya dalam arti akan menjelaskan sesuatu. Misal kepada Mu'adz radhiyallahu anhu, apakah maukah aku kabarkan kepada kamu apa hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Nabi nanya ini, tahu nggak Mu'adz? Maka Mu'adz menjawab bagaimana? Allahu wa rasuluhu a'lamu. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu, bahkan yang paling tahu, yang paling benar. Itu banyak tuh hadis-hadis yang menyatakan tentang itu. Jadi kita semua sepakat bahwa kebenaran itu milik Allah. Nah, nanti kebenaran-kebenaran yang diungkap oleh manusia itu tentu derajatnya tidak sama dengan derajat kebenaran dari Allah itu. Jadi bukan berarti nggak benar. Itu benar, tapi kebenarannya tidak sama derajatnya dengan derajat kebenaran Allah yang maha benar. Karena manusia itu satu waktu bisa benar, satu waktu bisa salah gitu ya. Makanya di Islam watawasau bil haq, watawasau bis sabri, saling nasihat menasehati dalam kebenaran, saling nasihat menasehati dalam kesabaran. Karena satu waktu mungkin jiwa kita tegar, setegar-tegarnya sesabar-sabarnya manusia, itu satu waktu suka ada daunnya ya, suka ada mengeluhnya. Nah, makanya ini diperlukan satu komunitas yang saling menasehati, mengingatkan, membangun, begitu kan. Pembohong itu nggak bisa terus-terusan berbohong. Kalau saya pembohong nih, lalu saya bilang, nanti besok Ben atau saya transfer 50.000, percaya saya pembohong nih. Enggak. Terpercayanya? Kenapa nggak percaya? Karena saya pembohong. Kalau saya bilang bahwa saya menikah lagi misalnya, percaya nggak? Enggak, karena saya pembohong ya. Tapi kalau saya bilang begini, saya ini pembohong, percaya tuh? Percaya. Satu waktu nggak jujur orang deh, gitu. Jadi pembohong nggak bisa terus-terusan berbohong. Apakah di eksklusifisme agama itu memandang bahwa perbedaan pemikiran serta pendapat dari agama lain sebagai suatu hal yang negatif? Pendapat dari agama lain sebagai sesuatu hal yang negatif. Agamanya saja sudah negatif. Kalau begitu termasuk pemikirannya. Negatif dalam artian salah ya, dalam artian sesat. Maka pemikiran-pemikiran yang lahir dari agama mereka, dari keyakinan mereka, dari kitab suci mereka, itu otomatis sama juga, salah itu. Sesat juga kalau begitu. Masa iya agamanya kita nyatakan salah dan sesat, tapi pemikirannya positif misalnya? Nah, enggak juga kan? Kenapa bisa begitu? Kecuali mereka melepaskan diri berpikirnya itu dari kerangka agama mereka. Kecuali begitu. Itu berbicara bukan atas nama agama berarti, tapi atas nama argumentasi, akal pikiran murni gitu. Tapi Pak Ustadz, sebelum dilanjut, saya pernah dengar ada istilah bahwa Islam itu sebagai agama penyempurna. Penyempurna dari agama-agama sebelumnya. Otomatis kan dalam tanda kutip penyempurna ini kan menyempurnakan agama yang sebelumnya atau gimana itu? Al-yauma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Itu kan disempurnakannya oleh Allah. Berarti agama-agama yang sebelumnya oleh Allah utus syariat itu kepada Nabi dan Rasul sebelum Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah tidak sempurna? Sempurna. Sempurna, tapi masalahnya lokal. Kalau bahasa kita itu lokal, khusus untuk kaumnya sendiri. Nah, disempurnakan itu dalam arti karena tidak akan diutus lagi Nabi dan Rasul setelah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka itu sudah melingkupi seluruh umat manusia. Dari mulai akhir zaman Nabi SAW diutus sampai nanti kiamat gitu. Sudah tidak akan ada lagi Nabi dan Rasul yang turun. Tapi nanti penggantinya siapa? Penggantinya adalah al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu nanti yang mewarisi tugas kenabian. Gitu ya. Itu yang dimaksudkan.
Berarti yang dimaksud menyempurnakan itu adalah bahwa sebelumnya agama itu hanya untuk kaumnya, Kaumnya sedangkan saja. Islam sendiri yang memang bertugas untuk menyempurnakan menjadi lebih universal gitu ya. Iya, Nabi SAW menyatakan begini, bu'istu ilan nasi amatan, aku diutus kepada seluruh manusia secara umum, sedangkan yang sebelum-sebelumku diutus kepada manusia secara khusus saja. Oh, oke. Gitu. Terus gimana nih Ustaz caranya kita untuk mendakwahkan kepada penganut agama lain bahwa agama selain Islam itu mengandung kesalahan atau kesesatan? Nah, begini ya sebetulnya kalau untuk islamisasi namanya ya. Untuk islamisasi itu perlu ditegakkan, digalakkan, memang perlu. Hanya melihat situasi kondisi di konteks zaman kita sekarang. Ya, bukan jangan islamisasi, bukan. Tapi yang lebih penting justru sekarang untuk menjaga akidah Islamiyah umat dari dalam dulu. Itu ya. Karena kondisinya kaum muslimin kan sekarang secara umum ya di dunia itu kan bukan sebagai negara yang mendominasi. Bukan sebagai negara adidaya. Banyak sih mungkin banyak, tapi secara kuantitas, tapi mungkin secara kualitas tidak begitu. Nah, makanya nanti bukan berarti jangan islamisasi terus saja digalakkan. Tapi ada yang mungkin dalam satu zaman tertentu, terutama zaman ini yang lebih penting, yakni memperkuat akidah Islamiyah itu sendiri dari dalam. Maka kembali ke ini, Cak, objek dakwah tadi ya. Objek dakwah itu ada yang orang Islam sendiri jadi objek dakwah, ada objek dakwah itu orang-orang kafir. Nah, mungkin ini porsinya di zaman Kiwari itu harus lebih besar porsi ke yang internalnya untuk menjaganya dulu ini. Karena posisinya kita mungkin sekarang bukan mungkin ya, kondisinya bukan sedang di atas lah ya. Posisinya sedang lemah. Maka ini dulu dijaga. Jangan sampai alih-alih kita mau islamisasi yang di dalam banyak yang murtad lagi. Nah, gitu. Nyambung ke situ Pak Ustadz. Berarti apakah seorang muslim itu boleh atau perlu untuk membaca atau mempelajari kitab suci agama lain? Oh iya, gini. Apakah boleh? Kalau pertanyaannya boleh saja. Nah, permasalahannya, bisa jadi satu waktu perlu. Boleh saja. Apakah perlu? Bisa jadi satu waktu perlu. Tapi yang harus saya sampaikan dan saya tegaskan adalah, kalaulah kitab suci agama lain dia baca, bahkan dia anggap perlu untuk membacanya. Pertanyaan saya, apakah tiap hari dia baca Quran? Harusnya sih baca Quran dulu sebelum baca ke apakah dia punya kajian khusus tafsir? Karena Quran itu kan mesti ada penjelasannya dari tafsir. Apakah dia hafal hadis Nabi? Berapa yang dia hafal hadis Nabi? Kok sampai begitu bersemangatnya membaca kitab suci agama lain dengan alasan dibolehkan? Atau satu waktu dengan alasan diperlukan? Bisi gitu. Kitab suci agama lain dia telaah, sementara Quran dan hadis Nabi pun dia tidak baca. Tong baru dihafalkeun, dibaca we henteu. Dia tidak kaji. Nah, itu kan jadi permasalahan. Bisa jadi aja itu sebagai alasan ikut tren dan lain sebagainya lah ya apa. Enggak begitu. Sementara kasus terjadi, beberapa kasus ya terjadi bahwa para pendeta-pendeta atau ulama-ulama di Kristen terutama, mereka masuk Islam justru karena menelaah Quran. Menelaah Quran kan gitu. Itu menjadi begitu pentingnya kita harus kalau Quran tidak dibaca masalah. Tapi kalau kitab suci agama lain tidak dibaca, itu masalah. Nyambung nih Pak Ustadz. Kumaha kan maksudnya tuh lebih ke kayak contoh nih, ada kan sekarang tuh Dr. Zakir Naik tuh. Dia kan mempelajari kitab-kitab agama lain tuh. Dan hasilnya ya alhamdulillah positif. Beliau bisa mengislamkan banyak orang lah. Karena beliau tahu isinya lah. Nah, itu yang saya sebut satu waktu perlu. Beliau hafid kan? Iya mah hafid henteu, nu hafid teh malah kitab suci batur deh. Bisa gitu. Bisa di dalam tanda kutip boleh dan perlu, yang penting sudah hafid dulu, maksudnya sudah menguasai kitabnya sendiri lah, baru boleh ke yang lain gitu ya. Iya begitulah. Nah, misalkan nih contoh Ustadz, ada perdebatan nih dengan orang orang di luar Islam nih,
Itu bagaimana cara seorang Islam berdebat dengan mereka sampai akar kepemikirannya gitu. Kalau bahwasanya kita tidak tahu tentang mereka. Tentu ada adab dalam berdiskusi, adab dalam berdebat, bukan hanya kepada orang kafir ya. Ya. Tapi sesama muslim juga kan ada diskusi-diskusi, debat-debat. Itu ada adabnya, tetap sama. Ya, salah satu yang bisa diungkap, yang pertama adabnya itu dengan waqulu linnasi husnan. Kata-katanya harus baik, tidak boleh kasar, tidak boleh menghina, kayak itu, memprovokasi. Jangan. Kan dakwah itu merangkul bukan memukul. Di waqulu linnasi husnan itu kata-katanya harus bagus, harus baik, harus sopan gitu ya. Lalu udung ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah itu dengan argumentasi, dengan ilmu, bukan dengan nafsu, bukan dengan ego, tapi harus berdasarkan ilmu, berdasarkan data. Mana datanya, argumentasinya apa, dicek validitasnya bagaimana, hoax atau tidak. Itu ya argumentasi keilmuan, bahasa yang diungkapkan. Atau apa tuh? Wal mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah itu diungkapkan berbagai macam akibat-akibat. Kalau memang tidak mau mengikuti kebaikan, maka nanti akibatnya akan begini. Kalau mengikuti kebaikan, akibatnya akan begini. Gitu ya, diungkap penjelasan itu. Bahkan sampai ada wajadilhum, bermujadalah, berdebat sekalipun. Wah, gitu hebat dong. Tapi billati hiya ahsan. Di Quran disebutkan tetap saja mesti dengan cara yang santun juga. Bahkan ada ya, pernah perdebatan Tuan Hasan, saya pernah baca di buku tipis judulnya Adakah Tuhan? Perdebatan Tuan Hasan sebagai tokoh dan ulama besar Indonesia waktu itu dengan seorang yang materialistis atau mistis. Nah, di waktu itu terjadi perdebatan luar biasa sampai satu waktu argumentasi Tuan Hasan itu bagus, maka audiens waktu itu bertepuk tangan. Kata Tuan Hasan, jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan, kenapa? Nah, ini mempertahankan adab itu begitu. Karena karena yang berdiskusi, yang berdialog, bahkan yang berdebat sekalipun itu hakikatnya kan teman dalam berpikir. Kalau yang mendengar, mustami, audiens, itu kan belum tentu jadi teman berpikir, hanya sebatas mendengar. Penonton saja. Nah, ini aja, ini ke podcast kan, ini kan kita teman berpikir tiluan. Sementara yang lain ini belum tentu jadi teman berpikir, hanya mendengar unggul kan gitu. Gitu. Ada adab-adab yang harus diperhatikan tetap gitu. Apakah kita tidak perlu tergugah dengan berbagai metode pemurtadan oleh penganut agama lain karena semakin perkembangannya zaman ini? Gini, dalam metode permutadan mah bisa jadi banyak dan dipikirkan. Bisa berbeda-beda satu kondisi, satu zaman. Maka nanti di Quran surah keberapa, yaitu Al-An'am 153, itu disebutkan Kul inna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Inna hadza sirati mustaqiman. Sesungguhnya ini adalah jalanku yang lurus. Di surat itu disebutkan. Fattabi'uhu, ikuti jalanku yang lurus itu. Wala tattabi'us subula, kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi, kalau ikut jalan-jalan yang lain akibatnya kamu akan tafarruq. Berpecah belah, bercerai-berai. Itu Allah wasiatkan agar kita ini bertakwa, menunjukkan Shiratal Mustaqim itu hanya satu. Bahkan Nabi menggaris satu garis. Wa inna hadza sirati mustaqiman. Nah, ini jalan yang lurus, jalan Allah yang lurus. Kita kan minta ihdinas siratal mustaqim. Itu maknanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nanti. Lalu wala tatabi'us subula, kamu jangan mengikuti jalan-jalan yang lain. Nabi garis di kanan kirinya, garis juga di sini. Nah, kata Nabi, jangan ikuti garis-garis ini. Tiap garis-garis ini ada setan yang menyerunya. Jadi ketika kita menjalani siratal mustaqim itu di sini teh oleh setan, sini dulu, sini dulu. Nyimpang ka dieu. Ya syukur-syukur kita tobat balik lagi ke sini. Terganggu lagi ka dieu, tobat balik kita gitu. Ini menunjukkan bahwa jalan kesesatan itu atau untuk memurtadkan, menyimpangkan kaum muslimin itu akan ada banyak. Terlebih lagi dipikirkan kan ini oleh orang-orang yang mau menghancurkan Islam. Kalau berpikir berarti kan dia nanti bisa berbagai macam cara, bisa berubah-ubah gaya. Setiap zaman bisa berbeda. Tapi kita tidak perlu terlalu khawatir kalau kita ini mengetahui dan mengerti Shiratal Mustaqim itu.
Jadi yang kita pelajari Shiratal Mustaqimnya saja, tidak usah mempelajari cara pemurtadan, karena nanti akan terdeteksi dengan sendirinya. Oh ya, rek ngamurtadkeun karena saya tahu di Quran begini, di hadis begini. Gitu. Kita ambil contoh lain ya. Itu ada disebutkan zulumat itu berbagai kegelapan, banyak bentuknya jamak plural. Sedangkan nur itu tunggal, satu, mufrad disebutnya. Nah, maka nanti tidak usah kita mempelajari banyaknya zulumat ini, banyaknya kegelapan, kesesatan ini, nggak usah. Yang kita harus pelajari secara serius itu nurnya, cahayanya. Karena kalau kita sudah tahu cahaya, otomatis kita tahu gelap itu yang mana. Itu ya. Maka kan istilah-istilah seperti tadi banyak ditanyakan oleh Ica, oleh Ben tentang pluralisme, toleransi, terus eksklusivisme, inklusivisme, ateisme, dan isme-isme yang lain. Istilah-istilah itu kan dulu tidak dikenal. Iya. Tapi pemahamannya kan tahu maksudnya itu. Hanya di kita dikemas melalui istilah. Ya, agar tidak terlalu panjang lebar, sudah saja istilahnya anu saja kan gitu. Nah itu, kalaupun tidak dipelajari, isme-isme itu nggak masalah. Asal kita tahu nurnya. Maka kalau ada satu istilah baru, kita tanyakan. Istilah itu maksudnya apa? Nanti kan diterangkan. Oh maksudnya anu. Nah kita tanggapi berdasarkan nurun. Berdasarkan cahaya itu. Maksud cahaya itu berdasarkan Quran dan sunnah itu. Maka nanti istilah apapun yang dipakai, metode apapun yang dipakai, cara apapun yang dipakai, yang itu adalah zulumat, kegelapan, akan tersingkap dengan sendirinya jika kita tahu nurun. Di situ saya berkali-kali mengungkapkan, jangan berhenti mengaji dan mengkaji. Nyambung nih Pak Ustadz. Barusan Pak Ustadz bilang jangan untuk para kita sebagai muslim itu jangan berhenti mengaji nih. Ada nggak maksudnya cara untuk memicu para muslim ini agar rajin mengaji? Ya, cara mah bisa dipikirkan lahnya. Beda-beda cara mah. Bisa caranya dengan ada konsumsi di situ. Kan gitu. Aiko ayana konsumsi mah darah ratang biasana. Enggak apa-apa gitu. Maksudnya kan kadang yang namanya iman kan kadang naik kadang turun nih. Yang terus istiqomah itu susah tuh. Nah, ada ini enggak gitu maksudnya yang memang bisa dijadikan patokan supaya kita bisa tetap semangat gitu. Ya, makanya harus curhat gitulah ya. Curhat. Nabi SAW saja curhat. Begini, curhat mah atuh ulah nanya ke siapa? Ke Allah. Ulah nanya ke siapa gitu ya curhat. Aiko Allah mah eta mah doa jelas. Iya. Sebab kalau curhat nanya ke berarti dia sendiri bingung rek curhat ke saha ya. Gitu. Ini ya. Nabi SAW itu curhat kepada seorang sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman. Hudzaifah ibnul Yaman itu punya gelar Sohibu Siri Rasulullah SAW, sang penyimpan rahasia Nabi SAW. Jadi Nabi saja kan curhat, dipilih curhatnya. Nah, kalau nanti curhatnya kepada siapa, menunjukkan circle dia itu pergaulan dia itu sedikit dan orang-orangnya itu tidak ada yang dipercaya gitu ya. Nah, makanya untuk bergaul itu silakan bergaul seluas-luasnya. Tapi nanti dia akan bergaul dengan komunitas yang satu frekuensi dengan dia. Nanti juga makanya saya bilang bahwa kalau untuk mengkaji, itu kan kita terus ngaji. Harus ngaji, harus mengkaji, harus ada guru. Gitu kan ya, atau minimal bisa ke guru, nah curhat itu, atau kepada sahabatnya. Kalau sahabatnya saja tidak ada yang dia percayai, kok yang begitu jadi sahabat? Kalau memang lingkungan dia bergaul tiap hari gitu ya di sana, circle-nya itu saja, tapi tidak ada yang dia percayai untuk curhat, kok yang seperti itu terus-terusan betah di dinya tuh kumaha? Makanya tadi saya pertanyakan ke siapa, bingung ke nah itu gitu ya. Minimal ke guru atau gitu yang dianggap bisa percaya. Nah nanti kenapa saya ungkapkan begitu, sebab Nabi SAW pernah bersabda begini, kullu mauludin yuladu alal fitrah, bayi itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajjisanihi. Abun itu mampu bahkan menjadikan seseorang itu menjadi Yahudi, Kristen, Majusi. Apa abun itu? Satu, lingkungan keluarga, ibu bapak. Kedua, lingkungan dia bergaul. Jadi iman itu yazid wa yanqus, naik turun, iya gitu. Makanya gaulna gitu jeung saha.
Urang teh atuh lamun gaul jeung tukang dagang minyak seungit ke bawah seungit meureun Ya. gitu ya. Dengan orang yang semangat untuk beribadah atuh saeutikna urangnya kagugusur. Tapi kalau kita bergaul dengan orang-orang yang tidak mau infak sedekah misalnya, itu teh secara langsung atau tidak langsung kita teh dididik pedit itu ku komunitas eta. Hmm. Itu Ben ya. Makanya Tipsnya lingkungannya, Pak. Carilah iya lingkungan yang bagus, mendukung lah ya. yang mendukung. Gimana nih Ustadz tanggapan Ustadz mengenai sebagian masyarakat yang suka menonton acara video yang menampilkan argumentasi dari orang ateis, gitu, pemikiran orang Oh ya ateis? boleh-boleh saja silahkan. Asal dia sendiri ngaji gitu. Nah, ini mah ari argumentasi orang ateis dia dengarkan dengan seksama. Ari kajian-kajian tafsir horoream kumaha tuh. Itu ya. Lagi berarti syaratnya yang penting mempelajari agamanya dulu ya, agamanya dia gitu. Iya, karena kalau kita tidak mengetahui nur, bagaimana kita tahu itu zulumat? Itu zulmun, bagaimana tahu? Gitu ya. Selanjutnya Ustadz, bagaimanakah seharusnya sikap seorang muslim yang hidup di negara demokrasi dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika dan falsafah Pancasila? Iya. Sebetulnya di negara kita itu yang namanya syariat Islam itu bukan tidak boleh masuk, bukan ditolak, bukan. Buktinya sudah ada. Ya, buktinya sudah ada. Contoh apa? Pernikahan, waris, haji, wakaf, dan lain sebagainya. Sholat, masjid, itu kan diatur di undang-undang kita kan. Begitu ya. Lalu kebebasan dalam memeluk beragama tidak dilarang-larang kan? Itu toleransi ada. Jadi kalau begitu kita hidup dimanapun, maka kita ini adalah orang Islam. Hidup dimanapun, di negara manapun kita ini orang Islam. Berkewajiban untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam itu sendiri. Nah ketika kita orang Islam yang hidup di Indonesia, apakah memang dikekang, dilarang untuk merealisasikan syariat Islam? Kan tidak. Ayo iya tuh. Darwe atuh nah dakwah. Darwe lakukan kewajiban-kewajiban kita. Jangan sampai kita mendiskusikan sesuatu yang memang belum masuk misalnya ke undang-undang di kita, di syariat Islam kan gitu. Ayo we ngobrolkeun bab eta ya. Misalnya untuk potong tangan, untuk kisos, untuk apa? Itu kan belum ya. Kalau mau memang mau dimasukkan silakan berjihad secara konstitusi. Kita di demokrasi kan, mangga silakan. Tapi jangan lupa bahwa Islam juga tidak melarang kaum muslimin di Indonesia untuk melaksanakan ajaran agamanya kan. Sekarang dilarang tidak muslimah memakai jilbab? Tidak. Ngarang jilbab tuh? Ada yang pakai, ada yang tidak. Nah, etana ini itu syariat Islamnya. Dilarang tidak salat di masjid. Di luar beres Covid ya namanya, terutama ke Covid mah ada alasan jelas. Tidak ya? Tidak usah kita mendiskusikan hal-hal yang memang belum masuk ke situ. Syariat Islam belum masuk misalnya dalam undang-undang. Iya we lah nugas asup wae. Mungkin kita tidak laksanakan dengan baik. Gitu ya. Dilarang nggak baca Quran? Tidak. Dilarang tidak kajian tafsir? Henteu. Tapi kalau ada sebagian Islam, umat Islam yang maca Quran netara, kajian tafsir netara, pernah dilarang henteu? Eta heula. Begitu. Jadi hemat saya, ya laksanakan saja syariat-syariat Islam yang memang bisa dilaksanakan. Itu banyak di kita. Dan bisa jadi itu kita lalaikan. Alih-alih kita konsentrasi memasukkan syariat Islam secara kapah seluruhnya, nu ieu oge can. Masih banyak disepelekan, dilalaikan. Gitu ya. Jadi no problem bagi saya. Sok data dilarang atuh. Gitu. Ada tambahan bosnya dikit. Jadi kalau misal apa hukumnya ketika misalnya kita sebagai seorang muslim tahu di suatu tempat tuh ada kebatilan, tapi kita tidak bisa berbuat apa-apa tentang kebatilan tersebut, itu gimana? Ya kalau berbicara munkar ya, hadis namanya Nabi SAW begini, man ro'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran rubah dengan kekuasaannya. Jadi kalau berbicara amar ma'ruf itu bisa umum siapapun. Ini amar ma'ruf nih. Tapi kalau berbicara nahi munkar
melarang kemunkaran, menyetop gitu, bahkan membubarkan kemunkaran, itu mesti melibatkan kekuasaan. Oh, berarti Maka sabda nabinya, siapa yang melihat kemunkaran fal yughayyirhu biyadihi, rubah dengan kekuasaan. Dia harus punya kuasa dulu. Tidak punya kuasa mah cicing atuh Iya. pejet. ya, Tapi Nabi sabdakan begini, karena ini tetap kemungkaran. Meskipun kita tidak punya kuasa, kan kemungkaran tidak berubah jadi baik. tidak Maka kalau kamu tidak punya kuasa, fabilisanihi, doa. punya tidak kuasa lisan kamu untuk memberitahu. Tidak usah mengubarkan, beritahu saja. Aduh, tidak punya kuasa juga. Tidak punya kuasa lisan juga tetap munkar itu munkar. Fabiqolbihi. Maka dengan hati, maksud dengan hati itu jangan kamu menyatakan itu sebagai sesuatu yang benar, itu adalah sesuatu yang munkar dan saya tidak ridho. Kemunkaran itu ada di situ. Dengan hatinya. Kata Nabi minimal begitu. Meskipun Nabi sebut itu adalah adaful iman, selemah-lemah iman gitu. Jadi kalau berbicara kemunkaran melibatkan kekuasaan. Tidak punya kuasa, kemunkaran tetap munkar, minimal dengan hati kita pungkiri. Baik, terima kasih ya Pak Ustadz Nah, atas sama-sama, penjelasannya. Iya. Baik, sebelum ditutup ada kata-kata yang ingin saya sampaikan dulu. Jadi saya pernah baca kayak gini. Malaikat tuh selalu benar, setan tuh selalu salah. Nah, kita sebagai manusia tuh bisa benar, bisa salah. Maka dari itu, tugas kita adalah untuk saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Baik, jika teman-teman ada pertanyaan atau saran, boleh teman-teman tulis di kolom komentar ya. Kami tutup. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.